Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazid. Kita semua tadi pun salam anak Indonesia yang kami hormati Kapolda Lampung yang pada kesempatan ini diwakili oleh Pak Kasubdit 4 dan yang juga terus menyemangati kami Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Anak Indonesia periode 2017-2021 Kak Heni. Mohon berdiri Kak Heni. Terima kasih. Dan para tamu undangan yang kami muliakan. Puji syukur nantinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat sehat jasmani dan rohani. Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu dalam rangka kegiatan rapat koordinasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung dalam suasana yang aman. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh terbakar, kayu bersilang. Kalaulah tadi salah berucap, sungguhlah itu takkan terulang. Buru-buri terbang ke atap, kuncup mawar harum memikat. Sungguh hati bangga melihat rapor LPAI jadi berkah. Assalamualaikum secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, sejahtera berbudaya. Tapi pun yang kami hormati Ketua Umum LPAI Profesor Dr. Seto Mulyadi SPSI MSI beserta seluruh jajaran, selamat datang di Kota Metro Pak Seto. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung atau yang mewakili, Ketua BNN Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Lampung atau yang mewakili, Direk Lantas Polda Lampung atau yang mewakili, Forkopimda Kota Metro, Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro, Ketua Pengadilan Agama Kota Metro, terima kasih sudah hadir. Ketua sementara DPRD Kota Metro Ibu Ria, kemudian Ketua Pengadilan Agama Pak Siman. Yang kami hormati staf dari Balai Kota Metro sekaligus Ketua Penggerak PKK Kota Metro. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung atau yang mewakili, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Metro. Yang kami hormati Kepala UPTD PPA Provinsi Lampung, Rektor IAIN Metro. Yang kami hormati pimpinan redaksi Radar Lampung, Tribun Lampung dan Lampung Pos. Yang kami hormati Ketua Forum Puspa Provinsi Lampung. Yang kami hormati Ketua Pampela Provinsi Lampung. Yang kami hormati Ketua Basnas Kota Metro, Ketua Himpaudi Kota Metro, Ketua IG TKI Kota Metro, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan perkenannya sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka rapat koordinasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia
kabupaten kota seprovinsi Lampung dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang di Kota Metro kepada Ketua Umum LPAI Profesor Dr. Seto Mulyadi. Selamat datang Pak, sudah sering ke Kota Metro. 50 tahun yang lalu masa kecil saya di SD, yang menjadi ciri khas Kak Seto adalah sisiran rambutnya. Saya SD sudah seperti itu Kak Seto, tidak asing lagi. Semoga dengan kehadiran beliau di sini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua, serta dapat saling memberikan manfaat terkhusus bagi perlindungan hak-hak anak yang ada di Provinsi Lampung yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, dengan adanya rapat koordinasi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, saya berharap dapat menghasilkan kesepakatan yang baik, dan pada akhirnya kita semua dapat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua untuk dapat membangun generasi. Pergi ke kebun memetik kue di Provinsi Lampung sangat banyak. Kita berharap setelah rakor ini kita semua peduli terhadap perlindungan anak. Wali Kota Metro, Dr. Wali SPUI Kota Manisari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang kami hormati Wali Kota Metro yang kami wakil oleh Bapak Insinyur Bakti Hariutomo, MD. Mohon tepuk tangan beliau untuk beliau. Kemudian juga dari Polda Lampung yang diwakili oleh Ibu Ahmadiyah Teresi SOS, Jabatan Jalan Subdit 4 Renata Reskrimum Polda Lampung. Kemudian Kepala Kemenang Lampung yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Kalbito Muhammad Siswa INN selaku Kabid Pendidikan Pesantren Kemenang Provinsi Lampung. Kemudian Kepala BNN yang diwakili oleh Ibu Ketua Bapak Raza Ali, MIKO Jabatan Ketua Tim Kerja P2 BNN Provinsi Lampung. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Badan Lampung yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Badan Lampung Ibu Dr. Siti Zulbania SHMHI. Kemudian dari Garuda Hitam Lampung diwakili oleh Rektor Sujaidi Faisal SDMH selaku Kepala Seksi Personel. Kemudian Kadispora diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung oleh Ibu Ika Kardian DSOS
selaku Subkoordinator Penghargaan Program Diaspora Provinsi Lampung, kemudian juga Dandim 0411 Kota Metro, Ketua DPRD Kota Metro, dan Ibu Rianti Esos MM, Kapolres Kota Metro, dan juga diwakili, kemudian terjadi Kota Metro atau mewakili, Ketua Pemilihan Kota Metro, mewakili Ketua Pemilihan Agama Kota Metro, saya mewakili, serta hadirin semua yang kami hormati, dan dari LPA sendiri Kak Andi selaku Ketua LPA Provinsi Lampung, mohon tepuk tangan untuk Kak Andi, Ketua LPA dari Kota Metro, dan Kak Hedi selaku sebetulnya bukan hanya mantan sekjen saja, tapi juga sekarang selaku wakil Dewan Pembina dari pengurus pusat LPAI yang ada di Jakarta. Mau tepuk tangan untuk dan itu saya akan memuliakan. Ya, pertama-tama menghargai sekali apa yang digelar sebagai rapat koordinasi kali ini. Tadi juga pantun dari Bapak Sekda bahwa dengan pertemuan ini mudah-mudahan kepedulian terhadap perlindungan anak juga semakin tinggi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kami ingin menyampaikan bahwa LPAI lahir dari Gerakan Nasional Perlindungan Anak yang waktu itu dicanangkan oleh Bapak Presiden Soeharto tahun 1997. Lalu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak, di mana ketua yang waktu itu Menteri Sosial yaitu Ibu Profesor Barisya saat itu, dan kemudian juga dibentuk LPA di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tapi kemudian reformasi tahun 1998 Ibu Menteri menyerahkan kepada masyarakat. Jadi ini dipegang oleh masyarakat dan dikumpulkan seluruh pengurus LPA seluruh Indonesia, para aktivis perlindungan anak, dan disuruh membentuk sendiri kepengurusannya dan juga jajaran dan gerakan-gerakannya. Pada waktu itu digelar dari tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober tahun 1998, dan akhirnya terpilih waktu itu saya terlibat dulu sebagai ketua yang pertama. Tapi juga anggota pengurusnya dari berbagai lapisan, ada juga unsur-unsur dari Kementerian Sosial itu sendiri. Dan tercatat waktu itu adalah Pak Adi Hikmat yang kemudian sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Kemudian juga ada Kak Nahar yang kemudian juga terpilih sebagai salah satu deputi dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi unsur pemerintah ada, tapi unsur masyarakat tidak ada. Akhirnya juga LPAI yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2002. Kemudian juga mendorong lahirnya lembaga negara yang disebut sebagai KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan di beberapa daerah juga dibentuk KPAID dari tingkat daerah. Dan akhirnya juga LPAI juga yang mendorong lahirnya Kementerian Perlindungan Anak. Pada waktu itu menjadi salah satu panelis dari debat presiden, dan waktu itu kami usulkan kepada Bapak SBY, kalau Bapak terpilih sebagai presiden, apakah siap untuk membentuk Kementerian Perlindungan Anak? Beliau harus menjawab sangat siap, dan mungkin harus dipadukan dengan kementerian yang sudah ada, karena tidak mudah untuk membentuk kementerian baru. Akhirnya dipadukan dengan Kementerian Peranan Wanita waktu itu, akhirnya berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai saat ini. Dan kemudian LPAI juga menggagas pemberdayaan masyarakat, yaitu membentuk di tingkat yang paling awal, yang paling dekat dengan keluarga, yaitu RT. Jadi akhirnya kami 2011 waktu itu mengusulkan dibentuknya Sparta, yaitu Seksi Perlindungan Anak di tingkat rukun tetangga. Akhirnya Tangsel waktu itu menyepakati terpilih sebagai kota pertama di Indonesia yang dapat reformasi, yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Seksi Perlindungan Anak. Jadi kalau ada RT, ada ketua RT, wakil RT, misalnya ada sekretaris, lalu ada seksi-seksi. Biasanya ada seksi acara, seksi kebersihan, seksi keamanan,
seksi perlindungan anak. Dan arahnya juga bukan hanya sebagai pemadam kebakaran. Setelah peristiwa terjadi kita baru rame-rame, tapi langkah preventifnya. Jadi misalnya warga sering dikumpulkan, lalu seksi pendengaran kampanyekan. Sekarang kita sudah punya undang-undang perlindungan anak. Dan salah satu pasalnya dengan tegas mengatakan siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak terkena sanksi pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Jadi artinya para orang tua dimohon tidak lagi membentak, memukul, menendang dan sebagainya, menelantarkan atau eksploitasi dan sebagainya. Jadi langkah ini dikampanyekan dan ternyata banyak angka kekerasan terhadap anak di Tangsel juga menurun drastis. Kemudian yang kedua adalah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang ketiga yang kami catat adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Itu sedang rame-ramenya kasus Yuyun saat itu yang sempat viral. Kemudian berikutnya keempat adalah Kabupaten Bekasi yang digagas oleh Kak Eni waktu di Bekasi sendiri, bahkan kabupaten dan kota ya sekaligus. Dan yang terakhir yang tercatat adalah yang kelima Kabupaten Bitung di Sulawesi Utara. Mudah-mudahan yang keenam yang tercatat adalah Kota Mikro. Bahkan sekarang juga masa kalau perlu bisa digerakkan sampai tingkat provinsi, sehingga kita harapkan Provinsi Lampung bisa mendapat rekor muri provinsi pertama yang seluruh kabupaten kotanya RT-RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan. Apa yang digagas atau menjadi tema ini bahwa melindungi anak, melindungi satu anak saja perlu orang sekampung. Jadi perlu bersama-sama, perlu merapatkan barisan, perlu bersinergi. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas polisi, tapi tugas masyarakat dan tugas orang tua, termasuk juga tugas media dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah digagas ini terus menjadi sesuatu yang realistis dan nyata di tengah masyarakat berkat kebersamaan kita semua, kepedulian semua kita pada perlindungan anak. Dan mudah-mudahan ini juga meningkatkan kepedulian atau peran serta dari pemerintah untuk merangkul LTAI. Beberapa tempat saya LTAI bermasalah dengan sekretariat dan sebagainya. Kita misalnya LTAI sendiri pernah diberikan suatu tempat di luar waktu itu dibantu oleh UNICEF, kemudian Kementerian Sosial menyediakan tempat khusus di gedung Kementerian Sosial di Jalan Salibaraya nomor 28 Jakarta Pusat. Sekarang ini mungkin ada reformasi, jadi sementara ini juga harus pindah dulu sementara, tapi mudah-mudahan setelah reformasi dari gedung tersebut selesai, kita akan menjadi membantu tempat tersebut lagi. Dan kemudian yang juga perlu kami sampaikan adalah bahwa LTAI sudah menjalin MOU dengan berbagai instansi, misalnya dengan Mabes Polri. Kami mengusulkan mudah-mudahan juga di tingkat Polda dan kemudian Polres juga ada kerjasama di MOU juga, sehingga berbagai laporan-laporan juga cepat ditangani karena sering terkendala dengan kurangnya komunikasi antara laporan yang diterima oleh tadi dengan kepolisian setempat. Mungkin juga berbagai lembaga nanti juga kalau tidak salah ada MOU juga, mudah-mudahan terus semakin banyak sehingga kita betul-betul menjadi suatu teamwork yang kompak dalam upaya untuk melindungi anak Indonesia. Dan untuk itu sebelum saya menutup sambutan ini, mohon izin saya juga membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan kita ke pasar. Cakep. Jangan lupa membeli mangga. Cakep. Mengasuh dan mendidik anak, janganlah kasar. Cakep. Stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan DPRD Metro dan hadir Pondok Pesantren Bani Hasan.
mengucapkan terima kasih kepada LPAI Kota Metro yang telah mendampingi perkara anak saya Raditya dari awal sampai selesai. Dan tak lupa juga terima kasih buat Bapak Kapolres, dan Ibu Kepala Sekolah Negara Pendidikan dan jajarannya. Terima kasih sudah membantu saya. Mohon izin Bapak Ibu tamu undangan, jadi ini salah satu orang tua dari anak yang kasusnya kami dampingi Bapak Ibu. Jadi kasusnya adalah anak ini korban dari tawuran anak-anak atau pelajar yang mohon maaf sampai bola matanya pecah. Itu kami dampingi prosesnya dari awal laporan di kepolisian sampai dengan proses persidangan, dan sampai sekarang ini kami sedang mengawal proses restitusi, permohonan restitusi mandiri di Pengadilan Negeri Metro. Izin Kak Seto, izin Kak Sekda, Bu Ketua DPRD dan tamu undangan yang lain. Jadi ini mohon izin, bola matanya sekarang menggunakan bola mata palsu atau sintetis, gitu. Dan beberapa kali harus ke luar kota untuk kontrol, yang cukup lumayan menyita waktu, menyita pikiran, dan utamanya menyita biaya yang tinggi, Bapak Ibu. Artinya kami LPAI Kota Metro mengawal terus dan meminta bantuan ke berbagai pihak untuk anak kami ini, anak kita ini bisa dibantu. Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan rekan di Dinas PPA, BPKB, di kepolisian, Polres Metro, kejaksaan, di pengadilan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya berterima kasih kepada lembaga LPAI yang sudah membantu anak saya dan membimbing anak saya, yang berterima kasihlah sebesar-besarnya. Dan sampai saat ini alhamdulillah anak saya sudah bisa masuk sekolah, walaupun kami istilahnya mencari sekolah kemana-mana nggak bisa, tapi alhamdulillah dukungan dari LPAI, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan ke Bapak Kapolres dan Bapak Kapolda semua kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, salah satu orang tua dari anak yang mungkin kenakalannya sudah melebihi batas, jadi sudah ikut motoran atau game motor, kemudian mempengaruhi juga di sekolahnya, yang kemudian mohon maaf di mana-mana mungkin karena dicapnya sebagai anak-anak yang lumayan bandel. Jadi kami LPAI Metro mengupayakan anak kita ini tetap dapat bersekolah, dan alhamdulillah kami bisa dibantu dengan berbagai pihak untuk anak ini tetap mendapatkan ilmu di bangku sekolah. Artinya Bapak Ibu, kami mohon izin, ini adalah testimoni yang sudah kami lakukan untuk mendukung program-program kerja di pemerintah Kota Metro, khususnya terkait dengan perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, dan kesejahteraan anak utamanya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon izin, kami mohon dukungannya, mohon bantuannya, mohon arahannya, agar ke depan kami tetap solid, kami tetap fokus untuk
aktif dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak khususnya di Kota Metro. Terima kasih. Jadi beliau adalah kakek-kakek yang nggak bisa diam, petakilan. Jadi sekarang saya mau menyalurkan energi yang banyak dari Kak Seto. Surplus energinya Kak Seto biar disalurkan di sini. Saya minta juga kepada Kak Andi. Ayo Kak Andi. Ini adalah lagu yang sebenarnya Kak Seto adalah pencipta lagu anak-anak. Ratusan lagu diciptakan oleh beliau. Seru. Kalau anak-anak tuh harus ekspresif. Jadi gitu ya. Senyumnya yang lebar dan muncul dari dalam kebahagiaan itu. Boleh Kak musiknya sekarang? Masa masih ingat kan? Boleh lebih keras? Kak angkat kakinya. Boleh musiknya? Bisa masuk. Walaupun berbagai halang rintang menyertai mereka ya, utamanya adalah anak-anak yang berada di tempat pengungsian pada waktu itu. Beliau ingin ada lagu Senyum Anak Indonesia. Nggak lucu kalau acara anak-anak terlalu kaku, benar nggak? Dunia anak adalah dunia bermain yang menyenangkan. Untuk itu mari kita gunakan sepatu anak-anak sekarang. Boleh kayak anak-anak sedikit, jangan malu-malu ya. Baik, ada satu lagu ini yang saya minta kita bersama-sama. Oh 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 weyo. Terus ibu dan bapak bilang juga oh 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 weyo. Boleh yuk. Oh 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 weyo. 1, 2, 3. Oke. Boleh. Boleh. Diberi rasa percaya diri dengan bisa menyalurkan potensi atau bakatnya masing-masing. Berarti di Kota Metro ini dibutuhkan itu juga ya Pak Tika Seto ya? Mudah menyalurkan itu ya? Ini diusulkan kepada Bapak Wali Kota, seluruh jajaran untuk bisa menyediakan semacam gelanggang remaja tadi. Gelanggang remaja untuk menyalurkan potensi-potensinya yang penuh dengan dinamika sehingga karya positif dan akan berprestasi. Mudah-mudahan dengan demikian maka ibaratnya kan magma gunung berapi ini kalau tertutup maka akan meledak, maka harus terbuka dengan adanya penyaluran karena semua orang cerdas pada bidang yang berbeda, bisa cerdas matematika tapi bisa cerdas nyanyi, bisa cerdas menggambar, bisa cerdas main musik, main bola dan sebagainya. Jadi
Kalau itu ada, itu akan banyak menekan atau menekan jumlah penyaluran agresivitas dalam bentuk yang negatif. Kak Seto, kan Kota Metro Lampung ini dijuluki dengan kota pendidikan, Kak Seto. Sebenarnya seberapa penting sih pendidikan dimulai dari rumah kepada anak-anak yang ada di Kota Metro Lampung ini untuk bisa terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif yang saat ini banyak menjangkit kepada anak-anak terutama, Kak Seto? Nah, memang ada kata bijak. The real education is informal education. Jadi pendidikan yang sebenarnya adalah justru pendidikan informal dalam keluarga. Karena pendidikan kan bukan hanya iptek, tapi yang paling penting justru etika, nomor 2 estetika, keindahan cara berperilaku, kemudian baru iptek. Nah, berikutnya juga apa? Kebersamaan atau nasionalisme, gotong royong, dan terakhir kesehatan. Kesehatan bukan hanya fisik, tapi juga kesehatan mental. Jadi kesehatan mental termasuk yang cerdas, menyalurkan berbagai aktivitas dalam bidang-bidang yang tepat, yang sesuai dengan adat istiadat, peraturan, ajaran agama, dan sebagainya. Cukup, teman-teman. Secara umum di Provinsi Lampung dan Indonesia kan ada yang namanya penilaian Kabupaten Layak Anak. Nah, dengan kekerasan terhadap anak juga kan berpengaruh terhadap penilaian itu, indikator-indikator. Harapan itu sendiri terhadap keluarga, terhadap pemerintah seperti apa untuk mengurangi kekerasan terhadap anak? Ya, memang ibaratnya suatu tindak kekerasan atau kejahatan bukan hanya niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Nah, kesempatan ini kita tutup dengan adanya tadi penyaluran, dengan adanya kontrol. Nah, salah satu kontrol yang paling dekat dengan keluarga, dengan warga, yaitu RT RW. Makanya tadi kalau bisa direalisasikan Sparta, yaitu seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Ini sudah ada 5 kabupaten kota yang bahkan itu menjadi bahan penilaian juga dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kita juga melihat sendiri ke beberapa tempat itu. Jadi mohon Metro bisa menjadi pelopor pertama untuk Provinsi Lampung. Betul, sangat mudah, tinggal menggerakkan masyarakat, dan masyarakat pada dasarnya sangat senang dilibatkan dalam upaya perlindungan anak supaya ya putra putrinya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, dan kemudian ya dikembangkan di tempat yang lain sehingga Provinsi Lampung mudah-mudahan dapat rekor muri. Kita usulkan nanti kalau semuanya bisa tercipta di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Cukup, teman-teman. Cukup ya. Sekretaris Kabupaten Lampung Barat, mohon maaf ketua kami tidak bisa hadir, Pak Dr. Andes Haji Dahlia MPD, karena beliau ada kegiatan dari kemarin. Kemudian di sini ada Kak Handa selaku ketua tim advokasi LPI Lampung Barat, kemudian ada Kak Niwati selaku bendahara. Kak Ketua, Kak Andi izin menyampaikan hasil ini kinerja kita. Izin Ketua, kami akan melaporkan hasil kerja LPAI, pendampingan LPAI Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dari Januari sampai ke Agustus. Yang pertama, kasus persetubuhan anak di bawah umur, yang mana korban berusia 7 tahun, kemudian pelaku usia 2 tahun. Untuk saat ini sudah dengan putusan pidana kurungan 9 tahun penjara. Kemudian yang kedua ada kasus persetubuhan anak di bawah umur kembali yang dilaporkan pada 8 Februari 2024 atas nama AN 17 tahun, pelaku Angga usia 20 tahun, sudah divonis penjara selama 10 tahun. Kemudian ada yang keempat, kasus persetubuhan anak di bawah umur kembali yang mana korbannya berusia 12 tahun, pelaku atas nama Darmani berusia 53 tahun. Untuk saat ini proses masih di persidangan, masih kita dampingi bersama advokat kita. Selanjutnya yang kelima, kasus kelima, kembali terjadi persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang mana usia korban 9 tahun, pelaku berusia 17 tahun, sekarang masih proses hukum di Polres. Kemudian yang keenam, yang sempat agak viral juga, ada kasus
17 orang. Pelaku berusia 54 tahun, saat ini sedang proses persidangan tahap kedua. Kemudian yang ketujuh, kembali terjadi persetubuhan di bawah umur, yang mana korbannya berusia 16 tahun, pelaku berusia 23 tahun, proses hukum di Polres, belum P21. Kemudian yang ke-8, ini yang sempat kemarin masuk di salah satu beberapa stasiun televisi nasional, itu kasus proses pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh guru ngaji, yang mana korban yang melapor bahkan banyak yang melapor itu berjumlah 25 orang. Pelakunya adalah Basiru, usia 50 tahun. Sekarang proses status hukum, proses masih di persidangan dan KHK yang mendampingi. Itu yang ke-7. Kemudian ada Rizky Aulia 9 tahun, sama kasus persetubuhan juga. Pelakunya berusia 70 tahun. Sekarang masih proses hukum di Polres. Di persidangan. Siap. Total ada 13 kasus saat ini yang di Fungsi Tim Advokasi LPAI berhasil didisversikan untuk penyidikan Polres Lampar. Mungkin itu. Ya. Kak Seto selaku Ketua DPP LPAI, Kak Yulian yang Ketua LPAI Provinsi. Saya mungkin lebih fokus menyampaikan apa, artinya untuk memberikan edukasi, artinya kepada pihak-pihak pelaku kebijakan di kabupaten, sehingga ketika berbicara masalah penanganan kasus, ya apapun itu dengan tidak menyampingkan penanganan kasus, artinya LPAI muncul sebagai pelopor, bagian dari yang mempelopori untuk memberikan edukasi pengetahuan terhadap perlindungan anak, artinya untuk memenuhi perlindungan terhadap anak di wilayah kita masing-masing. Artinya itu yang kami harapkan, baik itu LPAI provinsi maupun pusat bisa memberikan pelatihan misalnya terhadap kami. Artinya kami selama ini ya bekerja lepas rel begitu saja. Saya berpikiran begitu, artinya ketika kami punya SK dikukuhkan sebagai pengurus, kami berinovasi sendirian gitu untuk melangkah. Nah, supaya nggak liar apa yang kami laksanakan ini, kami lakukan ini, kami sangat membutuhkan arahan-arahan ya terusus, artinya bisa diseragamkan pihak LPAI provinsi maupun pusat bisa melaksanakan kegiatan yang pelatihan. Saya pribadi dan teman-teman ketua sudah menyiapkan seluruh personil lengkap insyaallah dan masa saya. Kedua, keberadaan syariatan perangkatnya sudah kita siapkan. Program kerja pun demikian. Kami hanya membuka sanikal formal keputusan kami yang tadi sudah kita koordinasi dengan Pak Ketua. Kami menunggu itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Anton Subadio. Terima kasih Kak Anton. Alhamdulillah sudah 3 periode karena memang bergerak di advokasian. Yang pertama Pak Kak Seto, mohon maaf bahwa di Brengsewu kasus perceraian itu sangat tinggi. Ada 234 kasus dari Januari sampai dengan Mei di 2024 yang tentunya berimplikasi kepada anak. Yang kedua, banyak anak-anak sekolah yang memang terjadi miskomunikasi antara guru dan guru kelas, juga banyak hampir dikeluarkan. Saya sudah menangani ada 10 kasus yang kita tangani dengan istilahnya adalah lobby skor. Kemudian harapan kami Pak, karena kami baru karena baru 1 minggu
SK baru diterbitkan, ini juga alhamdulillah tentunya kami bisa bekerja dengan baik, namun kami butuh petunjuk-petunjuk kor-kor khusus terkait bagaimana untuk pendampingan supaya ketika kami melakukan pendampingan ini tuntas, artinya pusaka-pusaka yang dari pusat terkait peraturan kami minta sampai di bawah sehingganya dalam penanganan kasus dimudahkan. Itu harapan kami. Dan juga nanti untuk acara di Pringsewu, karena terus terang ini menjadi PR dengan banyaknya angka perceraian yang saat ini belum kita tahu bagaimana dampak buat si anak-anak itu. Ini juga menjadi PR besar LPAI khususnya di Kabupaten Pringsewu yang nanti bekerja sama dengan LPAI Provinsi Lampung dan pusat. Ini harapan kami, sinergi kami bagaimana untuk mengurangi angka perceraian di Kabupaten Pringsewu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anto. Berikutnya LPAI Kota Metro, tuan rumah. 2 menit Kak, tidak lebih dari 2 menit. Hadir di rapor kita yang pertama. Jadi sebuah kehormatan bagi kami, ya, pengurus LPAI Kota Metro. Jadi saya ingin berbagi aja dengan kawan-kawan dan memotivasi pada kawan-kawan yang baru, ya, baru dapat SK ataupun baru mendapatkan amanah ini. Jadi yang kami lakukan di LPAI Kota Metro ini bahwa tidak terpusat kepada ketua, sekretaris dan bendahara. Ya. Jadi memang kami, mohon maaf, jadi beberapa 1 bulan terakhir kita gencar sosialisasi dan kita baru diakui keberadaan dan eksistensinya LPAI di Kota Metro baru tahun kedua. Ya, di tahun pertama mohon maaf, kami door to door dari pintu kepala dinas ke pintu kepala dinas yang lainnya, zong hasilnya. Tapi kita tidak patah semangat, ya, kita tidak patah semangat, yang akhirnya pada hari ini alhamdulillah kita bisa menuai apa yang sudah kita upayakan dalam tahun kedua ini, ya. Tadi sudah disampaikan Universitas Muhammadiyah siap berkolaborasi, PGSD Unila yang ada di 16C siap mengadakan kegiatan dia bersama dengan LPAI, belum lagi termasuk perguruan negeri yang lain. Ya, ini yang ingin saya sampaikan bahwa tidak terpusat kepada KSB. Karena alhamdulillah di Metro banyak orang-orang yang berjiwa sosialnya tinggi. Nah, yang kedua, ya. Jadi permintaan kami, kami eksistensinya kami masing-masing fungsi ini, jadi paling tidak memiliki akses untuk bisa berkomunikasi. Terkadang, mohon maaf, komunikasi kita ada terhambat mungkin karena kesibukan, HP silent dan seterusnya. Jadi hal-hal yang urgent yang harus dimintakan pendapatnya Kak Seto, itu kami per hari ini kita minta bisa berkomunikasi langsung dengan Kak Seto ke depan. Pandai berkarya. Saya tadi jujur lupa menyampaikan kepada para tamu tadi bahwa kami datang ke sini dengan semangat tinggi karena kami melihat Provinsi Lampung, LPAI Provinsi Lampung tertulis dengan tinta emas di pusat sebagai yang paling aktif bukan saja sekedar berbicara tapi juga berkarya. Tadi misalnya salah satu contoh dari Metro, misalnya langsung ada kasus dibawa ke depan dan penanganan yang sangat-sangat serius sampai tuntas, itu sungguh luar biasa sekali. Bahkan kami diam-diam juga sudah mau mengincar, karena yang menjadi ketua umum di pusat ini kan sudah kakek-kakek. Kita harus cari kakak dan kakek. Salah satu kandidat yang nilainya hampir 100% itu teman yang ada di sebelah belakang saya, ke sebelah kiri saya. Jadi mudah-mudahan segera kami realisasi di Lampung sehingga bisa ditinggal ke Jakarta. Jadi
karena kami melihat karya nyata dan sangat-sangat serius sekali, sehingga mudah-mudahan di tangan seorang pemuda yang baru berumur 17 tahun ini itu nanti LPAI bisa melejit ke dunia internasional, karena salah satu yang kita tunggu adalah bisa sampai bekerja sama dengan organisasi perlindungan di tingkat internasional. Jadi ini yang saya ingin berikan semangat kepada teman-teman. Dari cara seragamnya saja menunjukkan serius sekali ya, hitam-hitam begitu. Itu orang bekerja. Oh, di dalam kerja, pokoknya gelang-gelang ini. Tapi mata saya kurang-kurang awas ya. Jadi menunjukkan bahwa ini apa ya, sangat serius. Saya kagum sekali dari tadi, sehingga memang kadang-kadang tidak bisa berkata-kata banyak, tapi saya hanya ingin menekankan satu kata: lanjutkan. Ini akan saya sampaikan juga ke teman-teman yang lain dan di berbagai tempat, karena saya melihat justru yang masuk jajaran pengurus-pengurus utama yang ada di daerah-daerah ini kok kalah sekali dengan Kandi dan kawan-kawan ini. Jadi saya salut sekali, dan ini juga membuat saya ingin sering juga datang ke Lampung, termasuk nanti pada saat mungkin meresmikan Spartanya Metro, dan kemudian Sparta tingkat yang membawa rekor muri untuk Provinsi Lampung sebagai provinsi pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya di kabupaten kotanya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Ini adalah gerakan pemberdayaan masyarakat luar biasa, karena memang LPAI sangat dihargai di berbagai forum-forum tingkat nasional. Sebagai contoh, pada waktu Mabes Polri akan mengusut perdagangan anak di 4 negara, waktu itu di Amerika Serikat, di Meksiko, di Australia, dan di kerajaan Thailand, itu bukan KPAI yang diajak, justru LPAI yang diajak. Pada waktu itu kami justru mendesak, kenapa lembaga negara sekelas KPAI justru tidak diajak? Baru saja juga diajak, tapi yang tetap terus berkomunikasi dengan Mabes Polri adalah justru LPAI. Jadi kalau di pusat sudah, saya kira di daerah juga, dan mudah-mudahan ini juga akan membuat teman-teman semua bersemangat. Mungkin kalau tadi dikatakan bahwa memang tidak cari uang untuk diri sendiri, tapi cari uang bisa untuk organisasi, jadi bukan sekedar untuk pribadi. Dan salah satu juga yang selalu kami tawarkan adalah tadi yang sering kami lakukan dan murah meriah, itu adalah seminar. Karena seminar ini di beberapa daerah kami diajak oleh event organizer dengan pengorganisasi yang cerdas, yang lincah, yang aktif, itu bisa mendatangkan 1.000 sampai 2.000 peserta, dan itu nanti dananya juga bisa betul-betul untuk LPAI. Kalau pembicaranya saja bisa dibayar sampai 50 juta, maka itu nanti bisa dibagi. Misalnya kami hanya dapat berapa? 20%-nya saja, 80% untuk LPAI. Jadi kalau ini bisa dikembangkan juga di kabupaten kota di Lampung, ini bisa salah satu cara untuk pencarian dana. Kita kampanye perlindungan anak, tapi dengan cara-cara yang lebih menarik, yang lebih lebih ngepop lah istilahnya begitu, sehingga tidak terasa sulit untuk ditangkap, jadi kena sasaran, tapi juga bisa mendatangkan pemasukan dana bagi cabang-cabang. Ini juga pernah kami bicarakan waktu pusat, pada waktu dengan ketua-ketua LPAI dari berbagai provinsi. Jadi mohon kalau Lampung masih, mumpung saya masih ibaratnya masih laku ya, masih bisa sewa, masih bisa dijual, masih bisa pencilaan atau petakilan, maka ini yang bisa untuk membantu LPAI. Itu salah satu cara saja, mungkin cara yang lain juga bisa dikembangkan nanti. Intinya bahwa kita berpadu antara kegiatan-kegiatan perlindungan anak, tapi juga kegiatan semacam syukris. Karena orang-orang kadang tertarik kalau seminar, apaan seminar, tapi kalau sesuatu yang
ada unsur semacam artisnya, ada daya tariknya, ada bisa tertawa gembira, tapi dalam dia juga bisa menangkap suatu nilai-nilai yaitu perlindungan anak, sehingga juga akan mudah bisa mendapatkan dana. Jadi itu. Nah, saya mungkin satu persatu akan saya bahas. Yang pertama adalah dari pesisir barat, dari Kak Dr. Budi yang juga kadis PPA dan KB. Lagi ya, ya, bina kerjasama, bina ilmu, kemudian ingin bekerja dengan baik agar anak-anak pesisir barat bisa terlindungi. Ya, itu saya kira suatu komitmen yang sangat luar biasa, sangat kami dukung sekali. Kemudian kalau dari Lampung Barat, Kak Jepri, ya itu saya kira di berbagai tempat juga kasus di pelosok ini. Makanya kalau bisa kita juga di tingkat Kementerian PPPA itu juga banyak didukung oleh APSAI, yaitu Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Nah, itu kalau bisa menggandeng unsur-unsur sponsor dari industri dan sebagainya, tentang makanan, minuman dan sebagainya, untuk bisa mensponsor kegiatan-kegiatan yang berada di pelosok-pelosok tadi. Jadi mudah-mudahan nanti kami juga akan catat di APSAI pusat supaya bisa menggerakkan unsur APSAI di daerah masing-masing. Jadi juga bisa merupakan sumber dan selain tadi unsur seminar tadi, kemudian kasus-kasusnya juga luar biasa sekali yang dilaporkan. Nah, kami juga sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan berapa kasus kekerasan apa saja yang terjadi yang ditangani oleh PAI. Kami kekurangan data dari daerah. Jadi kalau bisa nanti melalui kami Lampung yang sudah punya gudang data yang luar biasa ini mohon dilaporkan ke pusat. Ini yang akan kami sampaikan bahwa ini sehingga data-data ini betul-betul bisa sampai baik ke pimpinan tertinggi Bapak Presiden maupun ke DPR RI, sehingga berbagai penanganan juga bisa makin lebih serius lagi. Kemudian yang ketiga adalah tulang bawang barat, ya. Harapannya jangan lepas itu saja. Iya. Nah, kalau bisa memang kami nanti akan sering melakukan Zoom meeting. Ya, Zoom meeting ini artinya baik Kak Andi maupun kakak-kakak ketua dari LPA Kabupaten Kota bisa ikut serta. Jadi bisa langsung dicatat, bisa langsung ditangani di pusat. Karena misalnya yang paling sering saya kasus-kasus di Polres ataupun di Polsek misalnya, atau juga di Polda. Kalau misalnya mohon maaf kalau ada yang masuk angin dan sebagainya, karena kami sudah ketemu sendiri dengan Bapak Kapolri dan Pak Adibasa itu Pak Kabar Eskrim, yang beliau akan mendukung sepenuhnya. Kasus yang masuk angin tadi itu segera akan turun tangan dengan hal itu. Jadi mudah-mudahan MOU dengan Mabes Polri ini yang waktu diperjuangkan oleh Kak Hedi ya, itu sampai sekarang masih belum habis sampai tahun depan. Jadi itu yang selalu kami pegang untuk juga digerakkan di tingkat yang lebih itu Polda, Polres dan mungkin juga Polsek. Itu jadi Zoom meeting ini sangat penting sekali. Kemudian untuk Lampung Utara sekarang sudah aktif lagi, tidak ada ya. Kemudian Prinsewu Kak Anton ya tadi sudah, dan saya kira bagus sekali dengan digerakkan juga teman-teman dari DPRD untuk bisa membackup dan semua apa yang diinginkan oleh PAI. Dan kasus perceraian ini memang bukan hanya di Prinsewu tapi juga nasional itu cukup tinggi. Dan ini juga karena masalah gadget ini salah satunya yang kemudian bisa orang biasanya ke dokter minum pil itu sehat, nanti ini pil ini tidak sehat, pil atau pil dan sebagainya itu yang kemudian membuat pernikahan menjadi bermasalah. Nah, dikampanyekan karena kita juga punya Harganas, bukan Hari Anak Nasional saja tapi Hari Keluarga Nasional. Itu sudah tanggal 29 Juni. Mohon ini juga diaktifkan oleh LPAI. Bahwa keluarga yang bisa bernyanyi, harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya begitu. Jadi
sesuatu yang paling indah, paling berharga, mungkin paling indah yaitu keluarga, itu selalu ditekankan. Dan itu mungkin juga dipelopori oleh para pengurus LPA sendiri. Ibaratnya nyanyi perasaan ini jangan cepat berlalu, jadi perlu kemesraan. Kata-kata I love you yang lembut, jangan I love you, mana robeknya. Jadi kita kampanyekan itu juga, karena korbannya adalah anak-anak yang kalau sampai terjadi perceraian. Jadi kita juga harus menjadi model, menjadi teladan untuk membangun rukun dan jaga kesehatan seperti yang kami sampaikan dengan sedikit gembira. Akhirnya juga rukun tadi, rukun dengan pasangan, kemudian juga rukun juga dengan putra putri, rukun dengan mertua juga. Saya kira itu sudah semuanya. Ya, maka itu kami sekali lagi terbuka, tapi mungkin tadi bisa melalui ketua, dan kalau memang ada yang masalah betul-betul kita secara langsung lakukan Zoom meeting, karena sejak kemarin pandemi itu ternyata Zoom meeting ini sangat efektif sekali. Termasuk juga ini Zoom meeting ini juga bisa untuk pembelajaran anak-anak yang bermasalah dengan pendidikan, karena kita punya jalur formal, tapi juga perlu jalur non formal dan informal pendidikan itu. Yang kemudian kalau Jakarta populer dengan homeschooling, ternyata anak homeschooling juga bisa sukses, bisa banget. Bahkan kami waktu itu yang menjadikan juga bagian dari kegiatan LPAI juga mendidik anak-anak jalanan, dan akhirnya bisa juga mendapatkan ijazah baik SD maupun SMP. SMA saya belum mencatat ada anak jalanan yang bisa mencapai itu, tapi paling tidak ini bagian pemenuhan pendidikan. Termasuk tadi kan ada anak yang korban bullying, tawuran, kemudian tiba-tiba trauma belum mau sekolah, itu bukan halangan, karena wajibnya adalah wajib belajar, bukan sekedar wajib sekolah. Dan belajar bisa kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Dan ini juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi kalau wajib perlu pendidikan yang jarak jauh, kami bisa diminta saran-saran untuk bisa membantu anak-anak yang bermasalah dengan pendidikan, sehingga belajar dibuat mudah dan dibuat sulit. Ya, termasuk anak yang trauma, mungkin hasil dari bullying, hasil dari berbagai tindak kekerasan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Dan ya, saya siap nanti tinggal koordinasi dengan ketua provinsi. Jadi kalau di telepon saya ini ada dari Tulang Bawang Barat atau dari Lampung Selatan atau mau bicara, bisa kita atur. Ya, terpaksa mungkin malam di atas jam 9 saya relatif sudah kosong. Jadi kalau jam 10 paling malam jam 11 itu bisa, kita bisa berkomunikasi mengenai berbagai permasalahan yang harus dicapai. Dan terakhir, mohon terimalah rasa kagum dan bangga saya terhadap LPAI Provinsi Lampung. Luar biasa. Dan lanjutkan, dirgahayu LPAI Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Saya sudah apa yang kita lakukan dengan penyampaian dari Kak Seto barusan. Barangkali ada tambahan barang 30 menit maksudnya. Terima kasih Kandi. Cepat saja bahwa sedikit tambahan dari saya, bahwa tadi saya menangkap ada beberapa keresahan dari teman-teman, utamanya yang baru saja mendapatkan SK untuk hadirnya di mana kalau nggak salah, baru sebulan kalau nggak salah ya. Nah, kakak-kakak sekalian, apa yang dilakukan oleh Kota Metro adalah sebagai salah satu contoh bahwa keberhasilan kita hadir di tengah masyarakat bukan hanya sekedar menyelesaikan kasus-kasus, tetapi untuk sampai kepada itu berarti kan sudah ada kepercayaan yang dibangun di tengah masyarakat. Untuk sampai ke sana kita melakukan tugas yang panjang, yaitu sosialisasi, memperkenalkan lembaga kita, mencoba audiensi, sosialisasi apa dan bagaimana itu LPAI, kemudian audiensi kepada stakeholder yang memang terkait dengan urusan anak-anak, dan kemudian juga membuat kampanye-kampanye. Kak Seto dulu tadi kemarin Kak Seto sempat menyampaikan tentang Sparta. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan segera. Kemudian kami juga ada produk yang namanya Starbucks.
adalah satuan tugas anti bullying di sekolah. Sebenarnya itu tinggal bagaimana kita meramu menjadi sebuah kampanye yang efektif untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, road to school, tentang bagaimana sebenarnya bahaya bullying terhadap anak-anak. Kita melihatnya seolah cuma gitu aja, cuma kekerasan sesaat, tetapi luar biasa dampak psikologis terhadap anak-anak. Jadi itu harus kita pikirkan, dan ini sebenarnya nggak hanya kasus-kasus kekerasan seksual dan sebagainya, tapi ini boleh menjadi kampanye kita bersama selain apa yang Kak Seto sampaikan tadi. Saya rasa itu, tapi Kak Andi, saya lihat itu udah pada ngantuk, saya mau ajak joget kan? Tapi sebelumnya saya mau kasih ini dulu, pantun. Kak Andi membawa bendera, Kak Seto memberi kudapan. Kita semua di sini berbahagia karena LPI yang terdepan. Betul kan? Satu, kalau sama dengan gini, ya. Kalau dua gini, kalau empat gini. Saya mau tanya, 1 ditambah 1 berapa? Tahu kan lagunya? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Asik. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Goyang lagi. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Asik kan? Goyang semuanya. Tapi yang keras ya, yang keras ya. Lambat dulu baru nanti makin lama makin cepat. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gak salah. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan asik. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sekali lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Asik. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Asik. Tepuk tangan, terima kasih. Langsung. Dengan ini saya nyatakan Rakor LPAI Provinsi Lampung Kabupaten Kota tahun 2024 dengan resmi dinyatakan ditutup.